Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari Wahyu Purnomo. Saya mengajar di SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta, dan saya sebagai mahasiswa PPG UIN Solo 3 Pendidikan Agama Islam batch kedua 2023. Di sini saya akan membuat video PPL, yaitu materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar tentang Al-Islam atau pendidikan agama Islam, yaitu dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu. Mas Juna, tolong disiapkan ke depan sini, Mas. Yuk. Siapkan ya, teman-teman. Yuk. Ya, makasih Mas Yuna. Oke, baiklah anak-anak. Kita sekarang belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi sebelum kita masuk ke beriman kepada kitab-kitab Allah, kita wujudkan nasionalisme kita dengan cara kita bernyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, satu kali saja tepuk tangan buat kita semuanya. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama apa? Kalian ya, anak-anak semuanya harus mampu nanti ketika sudah pembelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kalian anak-anak semuanya harus mampu menjelaskan apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian yang ketiga, anak-anak semuanya yaitu mampu menyebutkan nama-nama nabi dan rasul penerima kitab-kitab Allah. Jadi nanti akan saya buat 3 kelompok ya, 3 kelompok. Dari setiap kelompok saya kasih materi, nanti kalian berkelompok berdiskusi masing-masing. Gitu. Saya terangkan dulu apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi ada pertanyaan seperti ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang kedua, sekarang pernah dengar 4 nama kitab-kitab Allah? Pernah. Coba sebutkan 4 nama kitab-kitab Allah. Apa saja, Mas? Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Pintar. Pertanyaan yang pertama tadi, pengertian dari kitab-kitab Allah. Jadi yang pertama itu adalah kata kitab itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya apa? Kataba. Kataba itu artinya apa? Memiliki arti menulis. Kemudian yang kedua, kitab dapat diartikan sebagai tulisan atau apa yang ditulis. Kemudian yang ketiga, kitab Allah itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi dan rasulnya. Yang keempat, di dalam kitab-kitab Allah itu berisi tentang apa? Wahyu-wahyu dari Allah. Wahyu Allah itu adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Kemudian kitab-kitab Allah itu apa saja? Nah, ini tadi kita urutkan, Mas. Urutkan. Yang pertama diturunkan Taurat ya. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Yang ketiga itu adalah kitab Injil, baru kemudian Al-Quran yang terakhir. Bar Al-Quran turun berarti tidak ada kitab-kitab lain lagi, gitu ya. Yang terakhir kitab Al-Quran isinya apa? Berisi tentang kita sudah tahu sendiri. Kita semuanya sudah sering membaca kitab Al-Quran, betul? Kalian di rumah membaca Al-Quran enggak? Membaca wis Al-Quran, sing wis ikra maca ikra apa ora? Maca. Nah, jadi kitab Al-Quran itu isinya adalah berisi tentang berbagai pengajaran moral, etika, aturan-aturan hukum, dan kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Dan isi pokok kandungan Al-Quran itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah tauhid, akhlak, hukum, kisah para nabi dan rasul Allah serta hari kiamat. Selanjutnya, oke, sekarang kita nyanyi lagi. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur
Alhamdulillah. Sekarang saya buat ketiga kelompok ya. 3 kelompok, silahkan tadi yang sudah saya buat kelompok tadi, yang sebelah sini silahkan bergabung dengan sini jadi satu ya. Sini jadi satu, melingkar jadi satu, silahkan. Yang sini juga melingkar jadi satu ya. Yang kelompok 1 diskusi tentang nama-nama kitab-kitab Allah yang urut ya, sing urut. Kemudian yang kelompok 2 berdiskusi tentang nama-nama kitab Allah dan nabi penerima rasul, penerima kitab-kitab Allah tersebut, gitu ya. Kemudian yang kelompok 3 ya, pengertian kitab Allah dan pengertian nabi dan rasul. Silahkan kalian ke sini, Mbak. Ya, nanti diskusi bareng. Nanti setelah itu perhatikan, setelah kalian diskusi selesai, nanti saya minta salah satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan. Gitu. Silakan, tak kasih waktu 5 menit. Yuk, silakan mengerjakan. Hitungan 1 sampai 3 silakan kerjakan. 1, 2, 3 kerjakan. Untuk kelompok 2 itu kan kalian hanya menulis pengertian nama-nama kitab Allah dan nabi penerimanya. Itu ya. Yang di sini kalian cuman menulis pengertian dari kitab-kitab Allah itu apa dan pengertian nabi dan rasul. Mbak, ya. Yo, dah cepat. 5 menit. 4 menit sudah. Yang maju nanti perwakilan satu-satu ya. Sudah ya? Sudah, sekarang kita dengarkan dari kelompok 1 dulu, silakan maju depan Mas, kita baca. Yuk. Oke, perhatikan semuanya. Tadi yang kelompok 1 itu membahas tentang berdiskusi tentang nama-nama kitab-kitab Allah. Jadi ini kelompok 1 mau membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 tadi. Nama-nama kitab Allah itu seperti apa tuh tadi? Seperti yang urut tadi seperti apa? Coba dibacakan Mas Hamzah. Perhatikan yang di belakang. Yang banter Mas. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. 1. Taurat Nabi Musa. 2. Zabur Nabi Daud. 3. Injil Nabi Isa. 4. Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, betul. Betul. Terima kasih Mas ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2 tadi gini ya, yang kelompok 1 tadi suruh untuk mendiskusikan cuman nama-nama kitab Allah, tetapi sudah dilengkapi dengan nama nabi dan rasul. Ini kelompok 2 yaitu akan mendiskusikan, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 tadi selama 5 menit. Mas dibaca Mas. Ya. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan dibaca Mbak, ini berdua nggak apa-apa. Yuk, yang satu membaca nabi, yang satu membaca rasul. Ya sini. B, perhatikan dulu. Ini kelompok 3, yaitu tadi berdiskusi tentang nama-nama nabi dan rasul. Apa pengertian dari nabi? Apa pengertian dari rasul? Nah, coba sekarang tadi hasil diskusinya seperti apa? Yang pertama, pengertian dari nabi apa Mbak Intan? Ya, betul Mas. Perhatikan, jadi nabi itu adalah manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah